Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu pengadaan barang dan jasa melalui penyedia untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dan jasa konstruksi. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Sofian dengan NIM 200201602055. Tanpa membuang waktu, mari kita masuk ke pokok pembahasan materinya. Melalui penyedia, barang jasa yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Proses pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yaitu yang pertama perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, kemudian persiapan pemilihan, lanjut proses pemilihan, lalu pelaksanaan kontrak, dan yang terakhir, serah terima. Selanjutnya, tanggung jawab penyedia. Yang pertama, pelaksanaan kontrak. Yang kedua, kualitas barang atau jasa. Yang ketiga, ketetapan perhitungan jumlah atau volume. Yang keempat, ketetapan waktu penyerahan. Dan yang kelima, ketepatan tempat penyerahan. Tujuan pengadaan yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, mendorong pengadaan berkelanjutan, serta mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa. Pelaksanaan pemilihan dapat secara dilaksanakan setelah RUAP diumumkan. Untuk barang atau jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penempatan pagu anggaran atau KL atau persetujuan RKA perangkat daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui SIRUP. Tahapan umum pemilihan penyedia. Yang pertama pengumuman, yang kedua pendaftaran, yang ketiga penjelasan dokumen, yang keempat pemasukan dan pembukaan dokumen, yang kelima evaluasi, yang keenam penetapan dan pengumuman hasil, dan yang ketujuh sanggah. Penawaran yaitu B/PK/JL yaitu harga terendah nilai BSUE, dan JK yaitu kualitas biaya pagu anggaran nilai terendah. Kualifikasi yaitu sistem gugur pembobotan atau JK. Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia. Pokja pemilihan menyusun persyaratan penyedia dengan memperhatikan jenis barang atau jasa, nilai pagu anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha barang atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dalam menentukan persyaratan penyedia, Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam proses pemilihan. Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia barang atau jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi atau legalitas, teknis, dan keuangan. Pelaksanaan kontrak. Penetapan SPPBJ, penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan atau penanganan keadaan kahar.
Yang terakhir, pengelompokan kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan ke dalam jenis-jenis barang atau jasa. Bagian A, barang, yaitu setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contohnya bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, dan makhluk hidup. B, pekerjaan konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Contoh, pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arsitektural sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya, konstruksi bangunan kapal, pesawat, atau kendaraan. Bagian C, yaitu jasa konsultasi. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware. Contohnya jasa rekayasa atau engineering, jasa perencanaan atau planning, perancangan atau desain, dan pengawasan atau supervision untuk pekerjaan konstruksi, jasa perencanaan planning dan perancangan atau desain. D, yaitu jasa lainnya. Jasa lainnya yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau skillware dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. Contohnya jasa boga atau catering service, jasa layanan kebersihan atau cleaning service, jasa penyedia tenaga kerja, jasa asuransi, perbankan dan keuangan, jasa layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan. Demikian penjelasan mengenai materi pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Semoga melalui penjelasan ini dapat menambah wawasan kita sekalian dan semoga penjelasannya mudah dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih.